Mari kita tenangkan diri kita ambil waktu sejenak untuk diam sebelum kita masuk ke dalam doa. Ibrani 8 ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Inti dari semua yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang luar biasa. Karena duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha besar di surga dan melayani ibadah di tempat kudus. Yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa syukur. Karena Tuhan Yesus adalah pelayan ibadah di tempat kudus Allah. Dengan segala kerendahan hati kami menghampiri tahta-Mu yang kudus sekali lagi ya Tuhan. Kami memohon kiranya Kau mencurahkan berkat kepada saudara-saudari kami. Yang memberikan dirinya, memberikan energinya, memberikan waktunya, memberikan seluruh dirinya. Untuk menjadi penata layan ibadah di gereja-Mu di sini. Kami bersyukur karena nama gereja ini adalah Gereja Kristen Abdiel. Yang berarti jemaat-jemaatnya adalah penyembah-penyembah Allah. Atau pelayan-pelayan Allah. Karena itulah arti Abdiel. Dan kami bersyukur ada kata yang seperti ini di dalam Alkitab juga. Oleh karena itu kami memohon kiranya ketika kami memberi diri untuk menerima pelatihan, untuk mencoba lokakarya sederhana, kami boleh diterangi karena kami punya pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah kami lakukan bertahun-tahun. Tuhan bantu kami untuk meletakkan pengalaman itu di bawah terang pengajaran-Mu mengenai kepemimpinan ibadah. Kami sungguh memohon belas kasihan-Mu supaya apa yang kami lakukan boleh sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu saja. Dengar seluruh doa kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, jadi sesi kedua kita ini akan berakhir sampai jam 4.20. Jadi saya akan bagi menjadi 3 bagian ya. Bagian pertama, saya tetap akan men-sharingkan apa sih kepemimpinan ibadah. Ya, siapa saja yang termasuk dalam kepemimpinan ibadah. Ya, jadi saya akan sharing, semoga saya bisa selesai 15 menit, 20 menit. Kemudian Bapak Ibu akan mencoba mempersiapkan kepemimpinan ibadah berdasarkan contoh yang sudah dibagikan. Ya tentu nanti saya akan ada contohnya juga ya. Nah setelah Bapak Ibu di kelompok mempersiapkan sama-sama, nanti kita saling tunjuk kelompok mana yang bisa presentasikan. Ya, jadi Bapak Ibu perlu menunjuk di dalam kelompoknya siapa yang akan ditunjuk untuk maju presentasi. Ya, nanti waktu ada 1 orang representasi atau 2 orang, Bapak Ibu yang lain yang memberikan komentar. Ya, tentu nanti saya akan tambahkan komentar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada 3 bagian di dalam sesi kita yang kedua. Baik, kita akan masuk ke dalam bagian pertama. Saya perlu membagikan sedikit ya mengenai apa yang dimaksud dengan kepemimpinan ibadah. Apa ada yang tahu gambar ini dari mana? Hah? IDMC Bapak, terima kasih. Dulu ikut gak? Dulu ikut ini gak? IDMC yang begini? Enggak ya? Ini yang satu di Surabaya, yang satu di Bandung setahu saya. Yang ini Bandung nih setahu saya nih. Ini gereja. Menurut Bapak Ibu, ini benar gereja atau bukan sih? Enggak ada yang berani jawab. Ya, karena kita takut menilai, takut menghakimi dan sebagainya. Tapi ya Bapak Ibu ngerti ya, bahwa kepemimpinan ibadah yang ingin diimitasi adalah yang kayak begini nih. Nah menurut saya, ini kepemimpinan konser bukan ibadah. Sorry banget, saya akan belak-belakan. Ya. Kita boleh pakai pencahayaan, boleh. Boleh pakai lampu sorot, boleh. Tapi kita perlu punya hikmat cara pakainya. Yang jadi masalah di dalam kebanyakan gereja yang sangat kontemporer, cara penggunaan pencahayaan dan sebagainya, caranya nggak dipikirin. Ini perlu cara dalam tanda petik cara Kristiani atau nggak peduli. Karena patron yang digunakan adalah patron dari dunia
entertainment. Dunia konser. Jadi waktu saya tahu mengenai IDMC seperti ini, saya shock setengah mati bener-beneran. Karena saya tahu Covenant Evangelical Free Church ibadahnya nggak begini loh. Di Singapura nggak begini. Ya, memang kontemporer, tapi nggak sampai kayak begitu. Lihatin lampu begitu banyak. Buat apa sih? Gitu loh. Ya, jadi ini yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan bahwa sebagai orang-orang Kristen di gereja, waktu kita merancang kebaktian, kita perlu ada unik dan beda. Karena kita dipanggil berbeda, identitas kita berbeda, maka cara kita perlu ada keunikan, perlu ada perbedaan. Kita nggak bisa hanya sekedar ikutin yang ada di luar sana. Tapi sekali lagi, kita tidak menolak penggunaan lampu sorot. Ya, ada tempatnya penggunaan lampu sorot dan sebagainya. Jadi ini yang saya mau buka karena saya tahu bahwa ini sangat-sangat heboh sekali. Dan ini bicara mengenai IDMC lagi. Ya, padahal saya tahu di Singapura nggak sampai seperti ini. Jadi ada apa dengan gereja di Indonesia? Mungkin ini penyelenggaranya gereja karismatik nih. Ya, mungkin jadi begini. Ya, tapi ya ketika gereja Injili mau melakukan jadi penyelenggara IDMC, jangan-jangan juga niru begini. Ya. Jadi ini yang saya mau ajak kita untuk perhatikan. Nah tentu pertanyaannya adalah siapa saja sih yang termasuk dalam kepemimpinan ibadah? Apakah kepemimpinan ibadah hanya mereka yang pakai jas di depan? Pemusik, ya itu ada orkestranya. Kemudian apakah ini fotografer, videografer, apakah dia termasuk kepemimpinan ibadah? Dulu mungkin kita nggak mikir dia kepemimpinan ibadah. Tapi setelah pandemi, kalau nggak ada videografer, nggak bisa ada kebaktian loh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang kita perlu perhatikan sama-sama. Karena gambaran gereja yang kayak begini datangnya juga dari Amerika. Ya. Yang disebut seeker sensitive service. Nah tetapi yang menarik, orang Amerika, teolog di Amerika mengatakan begini. Bob Kauflin adalah seorang musisi, seorang pelayan ibadah, seorang WL, pencipta lagu rohani, penulis buku ibadah. Dia menganggap istilah worship leader sudah disalah mengerti. Kesalahannya adalah seolah-olah penyembahan kepada Allah itu hanya terjadi ketika pemusik ngiringin. Ya, begitu pemusik ngiringin, nah mulai nih. Udah gitu ada yang mimpin di depan. Yang mimpin di depan itu mesti jago nyanyi. Sehingga cara itu membentuk penghayatan kita kalau ibadah itu mesti jago nyanyi. Ya. Nah saya nggak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang di dalam kepemimpinan ibadah katakan liturgos atau WL atau pemimpin ibadah atau pemimpin nyanyi dan sebagainya. Apakah Anda punya asumsi, aduh saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa jadi liturgos. Ya banyak majelis-majelis mengatakan saya nggak punya karunia mimpin ibadah. Kenapa? Karena nggak bisa nyanyi. Ya. Nah jadi Bapak Ibu ini yang kita perlu perhatikan. Jadi ini dari Amerika ngomong begini. Kemudian satu lagi teolog perjanjian baru. Donald Carson. Dia mengatakan mendingan nggak usah dipakai lagi istilah worship leader. Kenapa nggak usah dipakai? Karena ketika kita menyebut seorang pelayan sebagai worship leader, maka yang khotbah dia bukan worship leader. Yang main musik dia tidak memimpin ibadah. Yang mengajar dia tidak memimpin ibadah. Itu salah kaprah semua. Padahal ketika saya khotbah, saya ini sedang memimpin kita semua untuk menyembah Allah. Cuma bentuknya bukan nyanyi. Ya. Saya mengatakan, saya mengajar, saya berkhotbah itu sebagai wujud penyembahan saya kepada Allah. Karena saya harus mempersiapkan semuanya ini. Waktu saya persiapkan, saya tidak persiapkan dengan sebisa saya. Dan saya pernah bilang ke Ibu Lydia, saya susah sekali untuk recycle khotbah. Ya khotbah itu banyak sekali, tapi saya nggak bisa aja. Pengen recycle itu susah. Karena saya tahu setiap gereja, setiap lembaga, setiap institusi itu beda semua orangnya. Jadi saya mesti cari lagi ilustrasi yang berbeda dan sebagainya. Jadi khotbah pun adalah sebuah wujud penyembahan. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kepemimpinan ibadah Kristen itu harus kolaboratif terkait sesama saudara seiman
otentik terkait dengan diri sendiri, dan berwibawa terkait dengan wibawa Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, ini yang menjadi dasar dan prinsip ini terkait dengan ekspresi teologi ibadah Kristen yang paling basic. Apa? Dia, lo, gue. Ya, dia terkait Allah, lo terkait sesama saudara seiman, gue terakhir terkait diri sendiri. Ya, jadi kepemimpinan ibadah Kristen itu harus kolaboratif, otentik, dan berwibawa. Nah, yang pertama kolaboratif artinya, nah ini kalau pengen dicocokin seperti ini Bapak Ibu ya. Kolaboratif artinya terkait sesama minimal dua orang, ya, menuntut relasi. Ya, yang namanya kolaborasi itu nggak ada relasi. Tentu kolaborasi nomor satu adalah kolaborasi dengan Roh Kudus ya. Waktu kita mau memimpin ibadah, waktu kita mau mengiringi sebagai bagian kepemimpinan ibadah, kita butuh pertolongan Roh Kudus, urapan Roh Kudus untuk bisa sehati. Nah, sehati ini penting banget nih, ya. Ketika kita sebagai pemimpin ibadah tidak sehati, itu akan dirasakan oleh jemaat yang kita layani, ya. Jadi itu satu hal yang saya kira basic, tetapi kita perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kolaborasi adalah natur kepemimpinan ibadah yang sangat penting dan genting. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah juga Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah yang berkolaborasi dengan harmonis. Jadi prinsip pertama ini terkait langsung dengan siapa Allah yang kita sembah. Ya. Nah, gimana praktisnya? Praktisnya ada dua hal. Kok nggak jalan? Nah, yang pertama latihan bersama tidak boleh diabaikan tentunya. Ya, tapi latihan bersamanya perlu seperti yang tadi saya udah ungkapkan. Jangan sekedar latihan teknis, nyanyi masuknya kapan, chordnya apa, kapan naik nada dan sebagainya. Jangan cuma sebatas itu saja. Ya, itu yang pertama, latihan bersama tidak boleh diabaikan, tetapi dijadikan kesempatan untuk bisa berelasi satu sama lain. Kemudian yang kedua, latihan bersama itu dimulai dengan firman Tuhan. Ya, jadi latihan kita adalah respons terhadap panggilan Tuhan buat kita melayani bersama. Ya, cukup simpel ya. Jadi waktu mau latihan, entah paduan suara, entah latihan buat kebaktian minggu, entah latihan jadi penyambut dan sebagainya, bukalah dengan firman Tuhan dan sadari pelayanan ini adalah respons kepada Allah yang sudah mengasihi kita dan memberikan kita kesempatan pelayanan. Jadi itu yang pertama, kolaboratif. Nah, kepemimpinan yang kedua prinsipnya adalah otentik. Otentik itu terkait diri sendiri, simpelnya adalah kita melayani dengan diri yang asli gitu loh. Ya, tulus di hadapan Tuhan dan tiada kepalsuan. Nah, ini krusial banget. Nah, tetapi ini susah nih. Kalau kita orangnya memang jaga muka terus gitu ya. Akhirnya kita akan pasang kedok waktu kita lagi mau latihan. Ya. Sehingga padahal kita kesel di dalam gitu ya. Tetapi kita poles-poles sedemikian rupa. Nah, ini gak sehat buat kita. Dan gak sehat buat tim sepelayanan. Jadi kepemimpinan ibadah yang otentik itu sangat membutuhkan kesetiaan, ketekunan, dan kerapuhan. Nah, kalau di antara sesama teman-teman pelayan tidak berani saling cerita, saya lagi bergumul ini, sebenarnya saya tuh gak kepengen pelayanan hari ini. Ya, karena saya lagi mikirin urusan rumah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi biarlah anugerah Tuhan nolong saya dan nolong kita semua untuk tetap bisa pelayanan. Jadi hal-hal seperti itu tuh tidak salah untuk dibagikan ke teman-teman sepelayanan. Ya, tentu kemudian saling mendoakan. Nah, praktisnya seperti apa? Dua hal. Nomor satu, kita perlu sama-sama ingat pelayanan adalah persembahan diri total dan terbaik. Ya, total dan terbaik. Dengan kata lain, datang pelayanan jangan terlambat. Ya, saya paling pengen marah kalau lihat pelayan itu datang terlambat, apalagi WL-nya. Ya, karena pernah pelayanan di jemaat gitu ya. Saya akan ngomong direct kepada para liturgos kalau datang cuma 15 menit sebelum kebaktian. Saya akan bilang kepada para liturgos, bisa gak tolong setengah jam sebelumnya. Karena jemaat di Singapura itu kan traffic kan lebih gampang ya. Kadang-kadang udah datang tuh ya. Jadi begitu datang kagak ada pengurus kan jemaatnya kesian.
Jadi datang setengah jam sebelumnya, kemudian kita doa dulu, kemudian ada hal-hal yang lain yang kita lakukan. Nah tentu kadang-kadang ada pengecualian ya, karena ada kecelakaan lah, anak tiba-tiba sakit lah, itu lain urusan. Tetapi pembersembahan diri total dan terbaik itu ya termasuk latihan kita dan sebagainya. Ya. Jadi itu satu hal yang pertama saya kira penting. Kemudian tentu kalau ada pelatihan ya hadir. Ya ini adalah wujud Bapak Ibu memberikan diri persembahan secara total dan terbaik. Ada pelatihan, hadir ya. Nah tentu bisa ajak teman-temannya yang tidak hadir kemarin, tidak hadir hari ini, lu kemana lu gitu kan. Nanti kita akan ada lagi nih ya udah rencana mau ada acara ini segala macam pembinaan ini. Hadir ya, siapin waktu dan sebagainya. Itu kita bisa lakukan sama-sama. Yang terakhir, ini yang paling susah kalau menurut saya. Kepemimpinan ibadah pada dasarnya merepresentasi wibawa diri Allah. Bukan wibawa diri kita sendiri. Ya. Yang direpresentasi, yang ditunjukkan adalah bahwa yang berotoritas adalah Allah, bukan saya. Nah jadi secara prinsipil karakter hidup kita, kekudusan kita di dalam keanggotaan tim pelayanan, ini sangat berpengaruh dan berdampak pada peristiwa ibadah itu sendiri. Salah satu kelemahan kita gereja Injili adalah tidak ada pelayan yang namanya pendoa. Kalau dulu-dulu ada gereja yang kebaktian dilakukan di belakang konsistori ada yang doa. Ini kebanyakan gereja Injili kerjain ini kalau ada KKR. Kalau bikin KKR baru tuh ada yang doa. Kalau kebaktian biasa mah gak usah lah. Ya. Nah saya kira ini satu ladang pelayanan yang sangat tidak populer ya. Ya pendoa. Ya. Padahal ini satu hal yang luar biasa sekali karena kita tahu. Kepemimpinan kita di depan itu bukan kepemimpinan diri sendiri. Ya. Karena sorry banget saya juga ketemu dengan tim-tim pelayan khususnya tim musik ya. Tim band A, tim band B, tim band C saling adu jago. Ini banyak sekali terjadi, ya. Jadi ini bahaya sekali di dalam pelayanan ibadah kalau menurut saya. Nah jadi Bapak Ibu saya terkasih, kalau kepemimpinan ibadah itu merepresentasi wibawa Allah, maka wibawa Allah itu tidak mungkin direpresentasi sama satu orang di depan. Nggak mungkin. Karena tidak ada satu pengkhotbah, hamba Tuhan, worship leader, pemusik yang bisa mencakup seluruh kepenuhan Allah dan direpresentasi ke jemaat. Gak bisa. Dengan kata lain kepemimpinan ibadah itu semuanya. Jadi kepemimpinan ibadah itu pemimpin liturgi atau worship leader, penyambut ya atau usher, kemudian koordinator logistik yang ngurusin macam-macam tuh ya. Kantong persembahannya udah ada apa belum? Ya mikrofonnya udah siap apa belum? Macam-macam. Koordinator logistik banyak. PA system dan multimedia. Semua gereja ini menganggap ini sangat penting sekali. Ya, karena memang butuh pengarah suara dan macam-macam. Kemudian preacher atau prayers. Saya masukin di situ. Ya. Kemudian musisi. Artis lain. Gereja Injili jagonya cuma seni musik. Padahal di jemaat jangan-jangan ada pelukis. Jangan-jangan di jemaat ada koreografer. Ya. Jadi ini kita hanya ngomongin musik doang nih, kebanyakan gereja kita. Kemudian singers, garis miring choirs. Ya. Jadi paduan suara itu adalah singers sebenarnya. Ya. Jadi paduan suara itu maaf banget nih, bukan performer. Ya. Nah saya paling gak setuju ketika ada paduan suara anak, masuk ke ruang kebaktian tampil, papa mamanya langsung begini-begini kan. Gitu kan. Oh pada seneng lucu, ada yang di depan manyun mukanya, ada yang di depan nyanyi tapi kagak nyambung, beda sama yang lain. Lucu, abis nyanyi disuruh keluar, selesai. Nah saya gak setuju dengan cara seperti itu. Ketika paduan suara anak dilakukan seperti itu, akhirnya anak-anak ngerti, oh ya hari ini tampil. Sama halnya dengan paduan suara remaja, pemuda dan sebagainya. Nah kami berusaha susah sekali di gereja kami di Singapura. Saya nggak tahu hari ini masih dilakukan apa enggak. Kalau ada paduan suara anak, anak-anak itu duduk sampai kebaktian selesai.
Wah, guru sekolah minggu komplain semua. Loh, kalau gitu nggak ada sekolah minggu dong hari ini. Ya kita pikirlah caranya, akhirnya jadilah kebaktian intergenerasi. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, ini satu hal yang saya kira krusial banget. Jadi yang namanya kepemimpinan ibadah adalah keseluruhan pelayan yang terlibat untuk menyelenggarakan kebaktian pada hari itu. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu, yang di belakang layar tuh yang mana sih? PA system, multimedia yang ngurusin slide dan sebagainya. Ya, begitu slide-nya telat, siapa yang paling sering kena komplain? Semua pada ngeliatin ke atas gitu kan. Telat 2 detik aja orang nggak bisa nyanyi itu. Ya, jadi ini satu hal yang saya kira kita perlu encourage. Ya, perlu berikan dorongan. Thank you ya. Kamu tepat waktu terus loh. Kan pelayanannya cuma gini doang. Yang ceklik. Salah ngeklik aja salah semua gitu kan. Ya kita perlu memberikan encouragement buat teman-teman kita. Nah jadi Bapak Ibu saya terkasih, perhatikan bahwa kepemimpinan ibadah adalah satu tim. Inilah yang merepresentasi wibawa Allah kepada jemaat. Dan mungkin saja di tengah jemaat itu ada simpatisan. Ada orang yang lagi cari Tuhan. Ada orang yang belum percaya Tuhan. Dan mereka lihat, iya gereja ini ada wibawa rohani yang gak bisa dijelasin. Tapi ada dan bisa dirasakan. Ya, jadi itu satu hal yang saya kira krusial sekali. Nah praktisnya adalah pimpin ibadah bukan sebagai entertainer, performer atau cheerleader. Kepemimpinan ibadah adalah merepresentasi Yesus Kristus. Tadi di awal sebelum kita doa saya baca Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Di situ di dalam bahasa Yunani, Yesus Kristus itu melayani ibadah. Melayani ibadah pakai istilah liturgos. Jadi yang memimpin ibadah di depan seperti Pak Ivan ataupun siapapun liturgos ya WL, sebenarnya bukan dia yang memimpin. Dia perlu mengerti bahwa ia adalah bagian daripada tim pelayanan yang merepresentasi Allah. Yaitu Yesus Kristus yang adalah liturgos yang sempurna. Ya jadi ini satu hal yang tolong dipegang baik-baik. Karena hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang layak disebut sebagai pemimpin ibadah yang sempurna. Ya, jadi bukan satu orang. Dengan kata lain tentu ini penting banget. Yang kedua, Yesus Kristus itu pun penyembah sempurna. Jadi kita belajar menyembah Allah dengan cara lihat di Injil. Yesus itu menyembah Allah Bapa kayak gimana caranya. Ya. Nah tentu ini yang simpelnya mengenai liturgi. Kita harus aware untuk beberapa prinsip sederhana. Saya mengeneralisir semuanya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama satu, liturgi itu alur percakapan kita. Kita umat dengan Allah yang tidak bisa kita lihat. Ya, ini alur dialog. Ya, dialogue. Ya. Kemudian yang kedua, alur percakapan itu perlu membentuk satu cerita atau satu kisah. Nah ini tanggung jawab liturgos. Untuk menyusun bagaimana temanya sudah tahu. Tapi bagaimana ini bisa menjadi satu kisah yang bisa ditangkap secara pikiran manusia. Ya. Dan kemudian yang ketiga, partisipasi umat menduduki posisi terpenting dalam pertemuan Allah, dengan Allah. Jadi kepemimpinan ibadah itu bukan nunjukin bahwa kita tuh jago nyanyi. Ya. Tetapi kita perlu nunjukin bahwa saya mau mengajak semua umat untuk partisipasi menyembah Allah. Ya, jadi itu yang menjadi poin utama. Nah, workshop seperti ini sebenarnya bentuknya bisa banyak. Ya, cuma nggak mungkin dilakukan semua. Jadi ini bentuk-bentuk workshop yang saya kira bisa dilakukan. Belajar cari ayat Alkitab sesuai dengan tema khotbah. Ya, itu satu. Mencocokkan ayat Alkitab dengan elemen liturgi. Kalau elemen liturginya dibilang berita anugerah, maka cari ayat Alkitabnya jangan cari ayat Alkitab yang ngaku dosa. Ngaku dosanya udah lewat. Ini berita kamu diampuni. Jadi nggak boleh salah cari ayat Alkitab. Kemudian seleksi lagu yang cocok dengan elemen liturgi. Nah seleksi lagu kebanyakan adalah satu tindakan yang paling dimengerti oleh para liturgos atau worship leader. Tetapi untuk memimpin ibadah bukan cuma cari lagu. Ya, ini yang umumnya terjadi di kebanyakan kepemimpinan ibadah.
Nah kemudian workshop lain yang bisa dilakukan adalah menentukan seperti apa aransemen iringan musik yang sesuai. Nah ini teman-teman pemusik di bawah sedang workshop dengan Ibu Lydia. Lalu merancang doa. Ya. Kemudian menggunakan gestur dengan tepat. Kemudian yang terakhir bisa banyak lagi yang lain ya. Menggunakan gestur simple ya. Kalau orang lain atau jemaat ingin bahwa gereja kita nih gereja yang ramah gitu ya. Tetapi liturgisnya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan beribadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita, silakan bersaat teduh. Tapi kalau si liturgos begini. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih. Bersyukur ya kita hari ini bisa datang bersama-sama berkumpul. Kan beda sekali. Jadi tergantung, Bapak Ibu mau gereja Anda, gereja Tuhan Yesus ya, gereja yang ramah atau gereja yang formal? Gereja yang ramah atau gereja yang formal? Kalau formal itu kayak upacara gitu loh. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Majelis, Bapak. Kepada yang terhormat Bapak Gembala, Bapak Pendeta. Mari kita hari ini memulai bahwa itu kan gaya pemerintahan kita kan gitu ya. Saya tuh paling sebel kalau dengerin pidato pejabat Indonesia. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Presiden kesekian, panjang banget itu 15 menit yang terhormat. Coba dengerin pidatonya Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Ya, to the point. Kepada seluruh orang Singapura yang saya kasihi, langsung poinnya, plek. Ya, jadi kita bisa belajar pejabat di negara itu berdasarkan pidatonya, ya. Nah, kita memang bertele-tele gitu. Jangan yang seperti itu kita, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini akan kita coba lakukan ya. Kita cuma bisa lakukan satu di dalam workshop ini. Ini akan kita lakukan. Kita akan belajar membuat kalimat sapaan dan sambutan ibadah di awal kebaktian. Kemudian buat kalimat transisi menuju pengakuan dosa, lalu buat kalimat transisi menuju penyerahan diri atau dedication. Ya, Bapak Ibu ingat gak liturgi gereja Anda ada berapa poin? 6. Yang pertama, revelation. Yang kedua, adoration. Yang ketiga, confession. Yang keempat, proclamation. Ya Ibu. Ya proclamation khotbah. Yang kelima, dedication atau penyerahan diri. Yang keenam, commission atau pengutusan. Ya, kemarin saya udah nyeletuk sedikit ya. Kenapa nggak 7? Karena di Alkitab kitab Wahyu semuanya 7 gitu loh. Ya, tapi ya itu minor ya. Nah, jadi Bapak Ibu contoh ini untuk yang kalimat sapaan yang pertama ya. Ini prinsip sederhananya. Jadi Bapak Ibu bisa temukan prinsip ini di buku saya yang tipis banget ya. Mengenai ini ditulis di masa pandemi. Jadi untuk bikin sapaan dan sambutan di awal kebaktian, perhatikan 4 poin ini. Ya. Jadi 4 poin ini yang perlu dibuat. Jadi tadi kelompok ganjil bikin contoh liturgi yang ganjil, kelompok genap bikin contoh liturgi yang genap ya. Nah, jadi saya kasih contoh dulu, satu aja, saya kasih contoh satu dulu ya. Jadi ini liturginya. Liturginya besok punya, temanya adalah Yesus sahabat orang berdosa. Siapa besok jadi liturgos? Oh ya, Filipus, oke. Ya jadi temanya itu, kemudian bagian revelation sama adoration kita pengen buka ya sapaan dan sambutan. Saya akan ngomong seperti ini. Selamat hari Minggu saudara-saudari dalam Kristus. Kebaktian di hari Minggu sebenarnya sangat spesial sekali. Karena kita umat Kristen merayakan kebangkitan Kristus. Perayaan kemenangan Kristus sebenarnya bukan terjadi tiap tahun saudari. Tetapi setiap minggu. Jadi kemenangan Kristus bukan cuma dirayakan di hari Paskah tahunan. Kemenangan Kristus adalah jaminan pengharapan buat kita semua. Meskipun mungkin seminggu terakhir Bapak Ibu saudari ngelewatin realita hidup yang susah. Meletihkan, bikin capek, bahkan menyusahkan. Mari kita semua menyerahkan seluruh perasaan negatif itu kepada Yesus, Tuhan yang bersahabat dengan kita yang rendah hati.
Semoga fakta kemenangan dan persahabatan dari Tuhan Yesus juga menyentuh Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali hadir kebaktian bersama dengan kami hari ini. Berkat kasih Allah melimpah bagi Bapak Ibu Saudari semua. Oleh karena itu, mari siapkan diri menyambut Allah Tritunggal dengan berdiam diri. Nah, begitu ngomong berdiam diri, musik jangan langsung masuk. Kasih waktu diem. 15 detik kemudian baru prelude-nya dimainkan. Ya. Jadi ada jeda di situ masuk untuk berdiam diri. Nah, Bapak Ibu semoga bisa memperhatikan ini contoh sederhana dan bikin kalimat seperti ini tidak ada salah benar ya. Karena setiap kita mengekspresikan kalimat itu beda-beda. Udah gitu kan bahasa Indonesia kita juga beda-beda ya. Jadi tapi tolong diperhatikan prinsipnya. Pusatnya Allah dan kemudian ada prinsip ibadah Kristen di situ. Kenapa kita kebaktian hari Minggu? Karena kita merayakan kebangkitan. Ya, itulah kenapa hari Minggu, ya. Dan kemudian realita hidup. Jadi yang namanya kebaktian itu kita boleh kasih perasaan negatif kita kepada Tuhan. Ya kadang-kadang WL itu ngomong itu udah latah ya. Saudari, mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan kesusahan kita dan datang ke hadapan Tuhan, muliakan Tuhan. Enggak. Tuhan kita nggak begitu, Tuhan kita bawa aja kesusahan kamu nggak apa-apa kok. Ya, kesusahan itu bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi itu jangan salah ngomong. Tapi, nah realita ini Bapak Ibu boleh masukin nih realita yang lagi hangat di Surabaya apa? Dan realita yang kena ke semua masyarakat di Surabaya. Ya, misalkan urusan kemarin apa ribut-ribut, ya ada yang dibakar dekat gereja katanya kan? Ya, itu perlu disusun, perlu disiapkan. Kalau itu urusan bakar-bakar kena gereja kita gimana ya? Nah ini perlu diajak jemaat yang kebaktian itu untuk merenungkan, untuk sadar bahwa Tuhan jagain gereja kita. Ya, jadi itu realita bisa beraneka ragam tuh Bapak Ibu ya. Realita ini tergantung apa yang sedang, temanya dan kemudian apa yang sedang ingin dilihat di dalam masyarakat kita. Kemudian semoga fakta kemenangan dan persahabatan dari Tuhan Yesus. Ini terkait tema dan hospitality. Nah ini yang menjadi usulan saya. Nah di gereja-gereja Injili tidak ada yang melakukan ini. Ya, gereja Injili selalu menyambut orang baru itu di warta, di pengumuman. Dan udah gitu kan umumnya kan formalitas banget ya. Ya Bapak Ibu Saudari ada di kanan kiri silakan menjabati tangan orang baru dan sebagainya gitu ya. Nah menyambut orang baru itu salah satu wujud yang paling sederhana ibadah sama misi tidak terpisah. Kita perlu aware ada di tengah-tengah kita ada orang yang belum lahir baru. Yang masih nyari ya. Jadi ini kata-kata menyambut orang baru ini saya kira penting banget untuk ada di depan ya. Nah tentu idealnya adalah penyambut sama usher itu matanya tajam. Ini kayaknya Bapak ini baru pertama kali datang nih. Langsung disamperin, Pak boleh tahu gak namanya? Kayaknya Bapak baru pertama kali datang ya. Ya tentu kalau Bapak itu bilang enggak saya udah 3 tahun, malu kita. Berarti kita yang baru jadi penyambut jangan-jangan gitu ya. Oh iya Pak terima kasih maaf Pak saya baru penyambut gitu ya. Tapi kalau ada dia bilang oh iya saya udah 3 kali. Oh iya sorry Pak saya belum kenal nama Bapak. Udah pernah dikenalin belum di jemaat? Oh udah. Oh yaudah gak apa-apa. Tapi kalau yang baru pertama kali datang langsung catat namanya. Langsung kasih liturgos, nih ada teman baru. Waktu liturgos menyambut di depan langsung sebutin nama. Ya. Jadi sebutin nama orang baru itu wujud ramah dari gereja. Ya. Jadi itu hal sederhana. Oke jadi ini yang Bapak Ibu coba bikin. Ya. Cukup mengerti? Simpel kan? Oke jadi sekarang yang dilakukan di kelompok adalah tentuin satu orang yang nanti akan presentasi. Oke itu yang pertama. Yang kedua buat kalimat sapaan dan sambutan di awal ibadah dulu. Ya, kita akan lihat waktunya. Nanti kita lihat kalau bisa lanjut yang kedua, kita lanjut yang kedua. Saya masih ada 2 contoh, cuma saya nggak mau keluarin dulu. Bapak Ibu mesti bikin dulu. Oke? Bisa dimengerti ya? Silakan melingkar di kelompoknya. Saya beri waktu pertama 10 sampai 15 menit terlebih dahulu. Silakan. Jadi kelompok ganjil ambil contoh liturgi yang ganjil ya. Contohnya cuma 2, liturgi 1, liturgi 2. Kelompok ganjil kerjakan liturgi 1, kelompok genap kerjakan liturgi 2. Ya.
Perlu ada satu orang yang mencatat ya apa yang mau di ngomongin sebagai sapaan dan sambutan di awal kebaktian. Mau ditulis, mau diketik juga boleh. Yang penting nanti yang mempresentasikan punya bahannya. Jangan lupa tentuin satu orang yang akan presentasikan ya. Kalau boleh, yang presentasi jangan yang liturgos. Yang presentasi kalau bisa jangan yang liturgos. Sehingga dia bisa belajar juga jadi liturgos. Ya, silakan. Di liturgi itu udah ada temanya ya.
Bapak Ibu, waktu bikin kalimat sapaan dan sambutan ibadah, tolong timing tidak lebih dari semenit. Ya, jadi kalimat yang saya kasih contoh ini tidak lebih dari semenit. Ya, jadi tidak lebih dari semenit. Dicoba dulu nggak apa-apa ya. Sudah selesai? Oh belum? Nggak ada ujiannya kok, nggak ada ujian. Oke. Ada yang sudah selesai? Sudah ya? Oke, puji Tuhan, satu udah. Ada lagi yang sudah selesai? Kelompok ibu sudah selesai? Belum? Kelompok di depan sini udah selesai? Belum? Kelompok pemuda-pemudi udah selesai? Belum juga, waduh. Yang sudah boleh gak dicoba? Yuk, yuk dicoba yuk. Mari ibu. Memang ibu, bapak-bapak selalu delegasi paling pinter. Mari mau coba? Ayo silakan. Yuk silakan ibu. Yuk bapak ibu, saudara kita tepuk tangan untuk ibu yang akan mencoba mempresentasikan apa yang sudah disiapkan. Yuk silakan ibu. Yuk silakan maju ke depan ibu. Bisa ada mikrofon satu lagi. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mari kita pada hari Minggu ini kita akan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia memberikan anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Dia memberikan keselamatan buat kita. Bapak Ibu, bagaimana respon kita? Apakah kita mau ditunjuk oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerahnya yang membuat kita boleh ada sampai dengan detik ini. Mari Bapak Ibu sama-sama kita naikkan satu pujian. Belum pujian. Kan masih di sapaan dan grogi, ibu grogi. gugup. Kita masih di sapaan dan sambutan ya.
Jadi habis sapaan dan sambutan silakan berdiam diri saat teduh. Ya. Jadi kita belum masuk ke dalam kebaktian tuh. Ya masih di depan banget ya. Masih ada Bu? Ya. Atau sudah selesai? Eh, Ibu kayaknya hafal, itu catatannya bener apa enggak sih? Silakan kalau masih ada. Ya. Bapak Ibu, kita akan ada satu ayat anugerah yang Tuhan berikan dalam kita, yaitu Yesaya 61 ayat yang pertama. Akan saya bacakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tahu bahwa anugerah Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita anugerahnya yang terbesar. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita mau dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati kita, dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi juru selamat kita. Mari Bapak Ibu berdiam diri. Kita berdiam diri. Ya. Terima kasih Ibu, silakan Ibu, terima kasih. Nah Bapak Ibu, kalau berdasarkan poin-poin yang saya kasih warna biru, apakah mindset yang berpusat kepada Allah ada di kalimat tadi? Ada gak? Hah? Ada gak kalimat yang God-centeredness-nya muncul gak? Hah? Udah lupa ya tadi Ibu ngomong apa ya? Nah, saya kira dengan membacakan Yesaya 61 itu otomatis berpusat kepada Allah itu langsung ketahuan ya. Karena itu kan temanya gitu ya. Nah, tetapi usulan saya adalah tidak harus dibacakan semua. Jadi Ibu ambil, kan tadi ada orang yang terpenjara, kemudian orang yang kesulitan dan sebagainya. Gunakan kalimat itu, munculkan realita hidup jemaat. Karena di dalam kalimat tadi, realita hidup jemaat itu tidak muncul. Ini yang bikin ibadah itu jadi nggak connect dengan realita. Ya, karena kita pinter mengucapkan kata-kata yang rohania, tetapi kita nggak bisa mendaratkan itu ke dalam realita yang dialami banyak orang. Karena kalau misalnya kita tadi perhatikan Yesaya 61, itu kata-kata terkait dengan realita hidup itu sebenarnya banyak ya. Yesaya 61 itu kan menyampaikan kepada kabar baik kepada orang-orang sengsara. Setiap minggu jemaat yang datang pasti ada yang sengsara di dalam. Ada yang sengsara secara eksternal, ada yang sengsara secara relasi, itu macam-macam tuh. Dan saya kira kita boleh ngebayangin saudara-saudari jemaat yang datang ke kebaktian minggu itu tuh sengsaranya apa? Kalau menurut Bapak Ibu orang-orang di Surabaya kalau sengsara apa sih? Gak pernah sengsara ya? Sengsara kantong, betul. Udah gitu sengsara apa lagi? Sengsara hubungan sama anak. Sengsara apa lagi? Penyakit. Kok tiba-tiba kena kanker? Itu pertanyaan tuh gak ada jawabannya. Sengsara apa lagi coba? Ya Ibu? Konflik. Pernikahan retak. Mau di ngomongin makin retak. Nah lo gimana tuh? Nah ini realita yang kita gak boleh pinggirkan di dalam menyapa dan menyambut di awal kebaktian. Tentu pada saat yang sama kita harus hati-hati ya. Jangan sampai waktu kita bilang mengenai realita hidup, kemudian kita nunjuk-nunjuk orang. Nah itu bahaya tuh. Jadi kita ngomong mengenai realita hidup, tapi mata kita ke situ. Oh ada orang tertentu bisa sensi, lu ngomong ke gue.
Nah itu bisa bikin orang tersinggung. Jadi tetap ada hati-hati juga di situ. Ya. Ada satu kelompok lagi yang mau coba? Yuk silakan Ibu. Wah langsung terima kasih nih. Langsung angkat tangan, mantap ya. Yuk silakan Ibu. Terima kasih Ibu, silakan. Mohon koreksinya ya Pak. Silakan, ya, silakan. Mari Bapak Ibu kita perhatikan Ibu yang akan mempresentasikan apa yang disiapkan di kelompok. Iya, saya coba ya. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Hari ini adalah hari perhentian yang Tuhan berikan untuk umatnya agar datang beribadah kepadanya. Tuhan tahu setiap pergumulan manusia sepanjang hari-hari yang dijalani. Oleh karena itu Tuhan pernah datang ke dunia untuk memberikan sentuhan kasih kepada manusia. Dia datang kepada orang-orang yang sengsara, dia datang untuk menghibur semua yang berduka dan juga memberikan sukacita. Oleh karena itu saat ini kita disambut oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Mari kita datang agar kita dapat merasakan sentuhan kasih Tuhan dan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdiri dan berdiam diri. Ya terima kasih Ibu, terima kasih. Silakan duduk. Gimana Bapak Ibu? Tadi Yesaya 61-nya ada gak? Ada. Tapi sudah digabung di kalimatnya. Jadi orang gak berasa itu bacaan Alkitab. Ya, tetapi ada. Dan kemudian ada gak realita hidup yang disebutkan? Ada. Ada gak prinsip ibadah Kristen disebutkan? Di mana? Di awal, apa kalimatnya? Ingat gak? Hari perhentian. Ya, hari perhentian. Ya, Ibu udah sering jadi liturgos ya Bu? Oh pantes. Ibu pendeta pantesan. Nah ini perlu belajar nih ya. Jadi saya kira ini dua contoh yang baik ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa ngerasain bahwa ini perlu dipersiapkan. Ya perlu dipersiapkan. Jadi ini salah satu. Nah yang perlu diperhatikan lagi adalah ini kan kita nyiapin cepet-cepet ya. Tetapi kalau kita siapin lebih lama dan kemudian kita setengah hafal. Waktu ngomong itu ngeliat mata jemaat. Itu akan beda. Ya, beda sekali dengan ya Bapak Ibu juga tahu ya. Kalau saya khotbah, saya begini terus, sangat gak enak kan. Tetapi kalau khotbah kadang ngeliat Bapak Ibu, kadang ke sini itu oke. Sama halnya dengan liturgos. Ya. Jadi kita di gereja Injili, khususnya untuk kebaktian yang cenderung lebih tradisional ya. Kita perlu lebih luas. Ya. Tetapi buat teman-teman yang dari kebaktian yang lebih kontemporer, kita perlu lebih ada pakemnya. Jadi kita perlu cari titik temu di tengah-tengah. Ya. Jadi saya kira ini semoga bisa kebayang ya. Gampang apa susah menurut Bapak Ibu? Sebenarnya ya susah-susah gampang atau gampang-gampang susah. Tapi intinya perlu persiapan. Nah waktu kami di STT mendorong mahasiswa-mahasiswi kalau pimpin kapel bukan cuma pilih lagu. Tetapi pikirin apa yang kamu akan ngomong. Nah awal-awal semuanya komplain. Karena semua biasanya cuma pilih lagu. Itu pun pilih lagu lihat YouTube. Yang mana yang paling populer. Ya. Jadi hamba Tuhan itu gak terlalu mikir waktu milih lagu kenapa pilih lagu ini. Apa hubungannya sama tema dan sebagainya gak terlalu dipikirin. Tetapi ketika kita tuntun sedemikian, Pak kok susah amat sih Pak bikin apa untuk siapin kapel. Ini lebih susah dari khotbah Pak. Banyak yang ngomong seperti itu. Tetapi waktu kami siapkan kami diberkati. Karena kita paksa mahasiswa untuk belajar berelasi dengan Tuhan waktu persiapan liturgi. Ya. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan diberkati waktu mempersiapkan kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Dan saya jadi liturgos juga sudah sangat lama sekali, bahkan sebelum saya jadi hamba Tuhan. Ya. Dan ini sangat memberkati saya ketika mempersiapkan hal seperti ini. Kita lanjut yang kedua ya, masih ada waktu nih. Oh tinggal 7 menit. Tapi kita coba ya yang kedua. Nah
Yang kedua ini seringkali di dalam gereja Injili ini bagian kebaktian yang bikin kaku. Yaitu abis nyanyi bagian depan ya. Tadi kan kita bagian depan itu kan ada hormat diberi, kemudian ada nyanyian penyembahan gitu ya. Udah gitu mari kita mengaku dosa. Loh kok tiba-tiba ngaku dosa sih? Itu kaku, kayak kepotong gitu loh. Nah ini tanggung jawab liturgos untuk bikin ngeflow. Ya, jadi untuk masuk ke confession, satu tetap sama ya, mindsetnya God-centered, tapi kaitannya dengan tema. Kemudian Bapak Ibu perlu sisipkan makna dosa yang sederhana sekali di dalam kalimat tersebut. Kemudian perlu ngeflow dengan lagu yang sudah dinyanyikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada ajakan jujur. Jadi untuk tema yang satu ini saya akan ngomong begini. Saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus adalah sahabat bagi orang berdosa. Maka kita tidak perlu takut menceritakan pergumulan, kesalahan, bahkan pelanggaran kita dalam hidup di seminggu yang terakhir ini. Apalagi kita baru menyanyikan Sucilah Dia. Kalau kita tidak jujur di hadapan Yesus sang sahabat sejati, maka sesungguhnya yang kita nyanyikan itu tidak ada nilainya. Karena kita tidak menghidupinya. Oleh karena itu, hampirilah Yesus sahabat saudara, sebab ia adalah utusan Allah yang penuh kasih sayang dan penuh pengampunan. Berdoalah dengan jujur, akui kesalahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Dan doa pengakuan dosa, tolong kasih kesempatan jemaat berdoa secara pribadi dulu. Nah di GKI itu bikinin doa pengakuan dosa. Tetapi jemaatnya nggak pernah diajak ngaku dosa pribadi. Karena langsung baca doa yang ada di depan. Ya. Nah menurut saya ini kekurangannya di GKI. Ya. Jadi kita perlu personal sama komunal. Jadi izinkan jemaat itu doa ngaku dosa secara pribadi. Nah ini panduannya cuma setengah menit. Ya. Jadi dicoba buat bagian kedua ini lebih susah, tapi dicoba ya, dicoba karena kita waktunya tinggal 5 menit nih ya. Tapi silahkan dicoba terlebih dahulu untuk bagian yang kedua. Buat kalimat transisi menuju ke pengakuan dosa ya. Tapi masukin kata-kata lagu yang baru saja kita nyanyikan sehingga flow-nya itu tidak terputus. Ya semoga Bapak Ibu bisa mencobanya. Yuk silakan. Lagu sebelumnya Sucilah Dia kalau liturgi yang ini. Ini buat besok KU1. KU2 Sucilah Dia itu tempatnya beda. Ya. Jadi setelah lagu Sucilah Dia, kemudian kita ajak pengakuan dosa. Tes. Sucilah Dia. Lagunya Sucilah Dia. Ikutin yang ini. Oh beda ya?
Oh iya, karena temanya tema yang ini ya, betul, lebih dalam ku menyembah. Kalau kelompok 2, hidupmu berharga, oke sorry beda. Ini contoh dari saya. Ya silakan ikutin yang ada di kertas ya. Hah? Itu contoh 2 atau contoh 1 ya? Contoh 2 berarti lagunya itu sebelum pengakuan dosa, hidupmu berharga bagi Allah. Saya nggak tahu yang bulu terkulai atau enggak. Ini lagu dari minggu lalu. Coba di Google aja lagunya. Saya ambil dari liturgi yang dipakai di GKA Glorias ini ya. Tes. Bapak Ibu kayaknya kita nggak bisa menyelesaikan ya, tapi paling nggak Bapak Ibu semoga bisa ada bayangan sedikit aja ya. Dan tadi 2 contoh dari kedua ibu kita baik sekali. Nah saya kasih contoh yang terakhir khususnya di bagian persembahan. Kenapa saya kasih contohnya bagian persembahan? Karena biasanya setelah khotbah semua pengen cepet-cepet pulang. Ya, jadi kita perlu perhatikan bagian ini. Jadi setelah khotbah, boleh minta tolong ini nggak bisa. Kenapa tiba-tiba nggak bisa? Nah, transisi ke bagian dedication setelah khotbah. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, ini contoh kalimat transisi ke bagian dedikasi ya. Saudara-saudari, Yesus Tuhan kita adalah sahabat yang terbaik dan paling bisa dipercaya. Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita sahabat-sahabatnya. Dan Yesus Tuhan kita juga sudah memberikan pesan lewat firman Tuhan barusan. Sudah selayaknya kita mensyukuri tuntunan dari Allah lewat firman-Nya. Mari kita naikkan doa syukur. Silakan jemaat doa syukur secara pribadi atas firman Tuhan dan syukuri anggota keluargamu, pekerjaanmu dan juga gerejamu dan lain sebagainya. Setelah kita berdoa secara pribadi, kita nyatakan syukur secara konkret melalui persembahan materi dan nyanyian. Kemudian tundukkan kepala berdoa ya. Jadi ucapan syukur juga tolong kasih kesempatan jemaat berdoa syukur. Jadi jangan langsung doa persembahan ya. Doa persembahan itu tujuannya adalah supaya gereja, pemimpin-pemimpin menggunakan persembahan dengan bertanggung jawab ya.
Tetapi yang penting pertama adalah doa syukur. Kita bersyukur sudah diberikan petunjuk hidup lewat khotbah. Dan kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kita kesempatan memberi. Ya, jadi itu yang perlu ditegaskan. Jadi prinsipnya sederhana ya. Mindset God centered dan juga ajaran syukur. Silakan Bapak. Nah, kalau di sini setahu saya doa persembahan dulu ya. Oh, persembahan dulu baru doa. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Doa persembahan. Jadi doa syukur untuk mensyukuri, doa persembahan supaya Tuhan pakai pengurus untuk menggunakan secara bertanggung jawab. Saya kira itu bisa digabung ya. Oke. Saya kira saya mesti stop di sini karena kita mesti break 10 menit untuk masuk sesi terakhir yaitu sesi pembaharuan ya. Tapi saya mau undang kalau ada 1 sampai maksimal 2 pertanyaan silakan. Oh tadi sudah 1 ya. Kalau gitu 1 lagi. Kalau ada silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kemudian nanti saya minta Bapak Ibu untuk keluar ruangan ini supaya kami bisa siapkan ruangan ini untuk sesi terakhir ya. Mari kita tundukkan kepala, kita menyiapkan hati kita untuk memasuki momen pembaharuan penatalayan secara bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Untuk waktu singkat kami mencoba sedikit sekali untuk menerapkan praktek kepemimpinan ibadah. Tuhan kami sadar ini praktek yang perlu dilatih dan perlu dilakukan persiapan dengan cukup. Sehingga apa yang Kau mau kerjakan di dalam kebaktian minggu demi minggu, kami sebagai bagian kepemimpinan ibadah, kami sudah belajar mendengarkan Engkau di dalam persiapan kami. Sehingga ketika kami menyampaikan sebagai bagian daripada kepemimpinan ibadah, apa yang kami sampaikan bukan semata-mata apa yang kami lakukan sebagai manusia, tetapi karena Roh-Mu sudah mengurapi kami. Tuhan kami serahkan penatalayan yang ada di gereja ini. Sekali lagi kami mohon kiranya Kau boleh memberkati Bapak Ibu saudari yang terus terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Tuhan berikan kekuatan secara mental, secara spiritual, dan juga Tuhan berikan kesegaran setiap kali sudah terlibat pelayanan. Sehingga pelayanan bukan sekedar melatihkan fisik, melatihkan mental, tetapi pelayanan sungguh-sungguh menjadi momen di mana kami boleh berdialog dengan Engkau. Dengar seru doa kami ya Allah, dan kami serahkan sesi yang terakhir sebentar lagi ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.